menghamba hingga akhir hayat. Saudaraku, sukses merupakan impian semua orang. Menjadi seorang yang memiliki harta yang melimpah, memiliki rumah, mobil, berbagai macam perhiasan merupakan keinginan dasar seseorang. Keinginan seseorang juga tidak memiliki batas. Artinya manusia akan terus dan selalu mempunyai keinginan, bahkan jika keinginannya sudah terpenuhi pun juga pasti memiliki keinginan yang baru. Hal ini terjadi karena keinginan didasarkan atas hawa nafsu manusia yang selalu hadir di dalam setiap aktivitas kehidupan. Namun di balik itu semua, tidak selamanya kesuksesan dilihat dari kacamata harta saja. Kesuksesan itu memiliki makna yang lebih luas. Hal tersebut tergantung dengan kacamata apa kita melihat kesuksesan itu. Seorang ibu yang berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang cerdas bisa dikatakan sebagai suatu kesuksesan. Seorang anak yang dapat terus membuat kedua orang tuanya selalu tersenyum juga bisa dikatakan sebagai suatu kesuksesan. Seorang bayi yang tadinya hanya bisa tidur makan kemudian ia tumbuh dan bisa berjalan, itu pun juga bisa dikatakan sebagai suatu kesuksesan. Seorang pelajar yang berhasil mengamalkan ilmu yang ia miliki juga tentu itu adalah suatu kesuksesan. Artinya adalah kesuksesan tidak hanya didasarkan oleh harta yang kita miliki. Jika kita ingin membuka kembali pandangan kita dan bisa melihat sesuatu dari perspektif yang lain, tentu kita bisa mengartikan banyak makna tentang suatu kesuksesan. Saudaraku, dalam Islam pun juga berpendapat tentang makna kesuksesan. Allah Azza wa Jalla berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung, sukses. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran 185. Islam memandang bahwa kesuksesan bukan hanya sebatas sukses di dunia saja. Namun Islam menerangkan bahwa sukses yang hakiki adalah ketika seorang hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan memiliki komitmen untuk tetap menghambakan diri kepadanya hingga akhir hayat, dan kemudian ia dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Maka manusia itu dianggap seorang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Artinya adalah parameter kesuksesan itu tidak hanya sebatas dari berapa banyak harta yang kita miliki. Namun kesuksesan itu lebih luas tergantung perspektif apa yang kita gunakan. Dan kesuksesan hakiki menjadi seorang manusia adalah ketika kita berhasil menjadi seorang hamba hingga akhir hayat dan dimasukkannya kita ke dalam surganya. Saudaraku, jiwa yang malas akan tetap tersesat walaupun ia sudah sampai. Jiwa yang tamak akan tetap mengeluh di atas kekayaan yang berlimpah. Namun jiwa yang hanya menghamba kepada Allah Azza wa Jalla hingga akhir hayatnya akan senantiasa bersyukur dan bersabar. Bahkan ketika ditimpa berbagai ujian masalah sekalipun. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa menghamba kepada Allah Azza wa Jalla hingga akhir hayat kita untuk meraih ridha-Nya. Amin ya Rabb. Kehadiran 12 organisasi kemahasiswaan yang dikenal sebagai kelompok Cipayung Plus ke Istana Negara disesalkan oleh banyak pihak. Publik menilai kooptasi istana atas gerakan mahasiswa. Skeptisme peran mahasiswa terhadap perubahan sosial dan politik kini menjadi semakin dalam. Benarkah 12 organisasi yang diwakili pimpinannya itu merepresentasikan gerakan kemahasiswaan secara keseluruhan? Tentu tidak. Sebagaimana kultur ademokrasi yang melekat hampir pada umumnya organisasi, maka kedatangan pimpinan organisasi kemahasiswaan kelompok Cipayung ke istana tersebut hanya permainan